warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Zahra, NIM E2018-2140. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Nah, sebelum saya memberikan tanggapan di sini mengenai tugas saya akan menyapa sahabat semua yang memakai yang kuliahnya adalah sistem daring online semua. Semoga semangatnya semakin bertambah terus, yang menjalankan aktivitas masing-masing semoga dilancarkan seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai ekonomi mikro Islam yang cakupannya materinya adalah ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau disebut dengan ekonomi dua sektor, yang telah dipaparkan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, yang dimana selaku pengajar mata kuliah ekonomi makro Islam seperti itu. Nah, ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi dua sektor adalah suatu negara yang dimana perekonomiannya tanpa mengandalkan ekspor dan impor. Nah, tanpa mengandalkan ekspor dan impor seperti itu. Nah, untuk yang dimana yang terdiri dari pengeluaran rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Jadi ekonomi dua sektor di sini untuk kebutuhan konsumsi mereka tidak mengekspor, mereka tidak mengimpor dari luar. Bahkan untuk kebutuhan konsumsi juga, ketika kelebihan konsumsi juga mereka itu tidak mengekspor keluar apabila kelebihan konsumsi. Jadi masyarakat di sini dikonsumsi sendiri, diproduksi sendiri seperti itu. Nah, untuk ekonomi dua sektor di sini mempunyai 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama, pemerintah tidak ikut campur tangan dalam perekonomian tersebut. Nah, yang kedua itu pemerintah tidak memberikan subsidi kepada masyarakat tersebut atau perekonomian tersebut, yang dimana pemerintah di sini tidak mempunyai wewenang apapun dalam perekonomian tersebut. Jadi juga masyarakat di sini mempunyai kebebasan. Nah, yang ketiga adalah pemerintah tidak menerima pajak dari rumah tangga produsen atau produksi seperti itu. Nah, untuk alur mekanismenya di sini terdiri dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen seperti itu. Untuk alur mekanismenya di sini terdiri dari rumah tangga konsumen atau disebut dengan C, consumption, sedangkan rumah tangga produsen atau produksi pengeluarannya di situ disebut dengan investment atau farm. Nah, di sini ada alur pendapatan perekonomian dua sektor, yaitu mengenai rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen di sini terlibat langsung juga pada rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen ini semisal mempunyai tanah, modal, atau tenaga kerja. Bagaimana sih cara mengalokasikan hal tersebut? Jadi di sini menjual faktor produksi, tanah, modal, dan tenaga kerja. Tanah, modal, dan tenaga kerja otomatis yang menerima adalah rumah tangga produsen. Semisal kita mempunyai tanah tersebut kita jual, otomatis perusahaan itu akan membutuhkan tanah tersebut, lokasi tersebut. Iya. Terus yang kedua adalah modal atau disebut dengan investment, yang dimana rumah tangga konsumen ini bagaimana sih untuk modal tersebut itu dialokasikan seperti itu. Bisa juga dialokasikan di berbentuk tabungan atau investasi kepada tabungannya sendiri, atau juga bisa ke suatu perusahaan. Maka di sini akan mendapatkan keuntungan, entah itu berjangka ataupun waktu terdekat seperti itu. Nah, untuk berjangka apabila di dalam suatu perusahaan, maka yang akan kita dapatkan yaitu adalah sistem
bagi hasil atau sistem bunga seperti itu. Dalam ekonomi konvensional adalah sistem bunga, tetapi dalam ekonomi Islam adalah sistem bagi hasil. Nah, sedangkan yang ketiga adalah tenaga kerja. Menjual produksi, faktor produksi tenaga kerja. Kita itu bekerja dalam suatu perusahaan, entah itu bulanan atau harian seperti itu. Pekerjaannya entah itu bekerja dalam suatu perusahaan atau pabrik, maka ketika menjual faktor produksi rumah tangga produsen, di sini kan otomatis rumah tangga produsen akan memberikan pendapatan sebagai balas jasa. Dia akan memberikan jasa kepada rumah tangga konsumen. Ketika jasa tersebut udah didapat oleh rumah tangga konsumen, maka rumah tangga konsumen juga mengalokasikan hal tersebut, yaitu bagaimana sih uang itu juga dialokasikan, entah itu buat membuat beli baju atau kebutuhan makanan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari atau peralatan sekolah untuk kebutuhan keluarga bagi anak-anak kita seperti itu. Nah, kan tadi sudah dijelaskan mengenai alur mekanisme ekonomi dua sektor. Di sini saya sudah jelaskan. Nah, di sini rumus keseimbangan ekonomi dua sektor. Jadi di sini juga terdapat rumusnya untuk menyeimbangkan ekonomi dua sektor. Bagaimana sih untuk menyeimbangkan semuanya? Untuk biar terjadi keseimbangan, maka terdapat rumus Y sama dengan C plus I. Y adalah sebuah pendapatan, sedangkan C adalah konsumsi, dan I adalah investment atau investasi. Nah, ketika berbicara mengenai pendapatan, otomatis tidak lepas dari yang namanya konsumsi. Bagaimana untuk menyeimbangkan semuanya? Yaitu ketika pendapatan kita bertambah, maka konsumsi kita juga akan semakin bertambah. Jangan hanya konsumsi yang kita tambahi, bahkan investasi juga harus ditambahi seperti itu. Nah, apabila pendapatan juga investasi pendapatan sama konsumsi dialokasikan secara benar, investasinya juga ada, maka itu akan terjadi keseimbangan. Nah, itu untuk merumus menyeimbangkan ekonomi dua sektor. Nah, di sini tugas saya adalah memberi tanggapan mengenai materi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Wadud selaku pengajar ekonomi makro Islam. Tanggapan saya tadi kan sudah dijelaskan mengenai rumah tangga konsumen. Maksudnya terletak di mekanisme, yaitu rumah tangga konsumen itu menjual produksi berbentuk modal atau investasi kepada rumah tangga produsen. Nah, yang dimana rumah tangga produsen itu memberikan balas jasa kan. Nah, di situ rumah tangga konsumen otomatis mendapatkan balas jasa bunga atau sistem bagi hasil seperti itu. Kalau ekonomi konvensional mengatakan ekonomi konvensional adalah sistem bunga, sedangkan ekonomi Islam adalah sistem bagi hasil. Bagaimana ketika saya uang saya dialokasikan atau investasi di perusahaan atau ditabung mengenai tabungan sendiri di dalam bank atau di deposito dalam bentuk jangka deposito, maka saya akan mendapatkan sistem bagi hasil kalau di ekonomi Islam, sedangkan di ekonomi konvensional akan mendapatkan sistem bunga. Nah, apakah hal tersebut hanya terletak di perbedaan kata atau di situ ada yang menfatwakan, atau terletak di penerapannya perbedaannya, yaitu maksudnya apakah hal tersebut ada yang memfatwakan atau hanya terletak di perbedaan kata atau hanya
penerapannya itu sistemnya itu berbeda. Mohon itu tanggapannya saya bisa dijelaskan kembali mengenai masalah tersebut biar kita sama-sama lebih memahami. Soalnya apa? Ketika kita tidak kuliah secara daring, online, kita itu mesti ketika diskusi di kelas kita akan bertemu mengenai materi antara konvensional dengan ekonomi Islam seperti itu. Apalagi tadi sudah dicontohkan dalam mekanisme alur ekonomi dua sektor seperti itu. Mungkin itu tanggapan saya mengenai ekonomi makro Islam, mengenai materi ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi dua sektor. Selamat siang semuanya, semoga yang melihat video ini saya tunggu komentarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.